Ania Nurul Fitri dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya sebagai tour leader akan menjelaskan mengenai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan salah satu media dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam menyampaikan pesan dakwah, Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh utama yang paling penting ketika akan membahas tentang kegiatan dakwah yang berada di dalam maupun luar wilayah Arab, hingga menyebar ke seluruh dunia seperti sekarang ini. Nah, beberapa contoh dari pesan-pesan dakwahnya tersebut bisa dilihat dalam Piagam Madinah yang digunakan sebagai media dakwah tertulis, legal, serta diakui oleh masyarakat Madinah saat itu. Berdasarkan fakta-fakta sejarah, kisah, dan teladannya dalam dakwah ini mengandung pesan-pesan kebaikan dan kebijaksanaan. Piagam Madinah ini merupakan sebuah perjanjian tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk dipatuhi seluruh kelompok masyarakatnya. Tujuannya agar terciptanya keamanan dan kerukunan antar kaum muslimin, musyrik, dan Yahudi yang tinggal berdampingan di kota Madinah. Madinah bukanlah kota yang besar, masyarakatnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kaum muslim yang terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Kelompok kedua, suku Aus dan suku Khazraj yang belum beriman atau masih musyrik. Dan kelompok ketiga merupakan kaum Yahudi yang terdiri dari 3 klan, yaitu Bani Qaynuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Pada saat ini, kelompok yang memegang kekuasaan terbesar di Madinah adalah kelompok pertama kaum muslim. Apalagi setelah peristiwa hijrah Rasulullah SAW memegang peranan penting sebagai kepala agama sekaligus kepala pemerintahan di kota Madinah. Namun, tidak semua orang menyukai kepemimpinan Rasulullah SAW. Seorang musyrik yang bernama Abdullah bin Ubay memendam kebencian terhadap beliau. Hal tersebut ini dikarenakan dahulu setelah perang Quraisy, suku Aus dan Khazraj sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin kota Madinah. Abdullah bin Ubay merasa impiannya sebagai pemimpin Madinah ini hancur sejak hari pertama Rasulullah SAW menginjakkan kaki di kota Madinah. Kemudian Abdullah bin Ubay berpura-pura masuk Islam. Seperti Abdullah bin Ubay ini digolongkan sebagai orang munafik. Meskipun jumlah kelompok kedua ini tidak banyak, mereka selalu berusaha mencari cara untuk menjatuhkan posisi Rasulullah SAW di hadapan Rasulullah dan umat muslim. Mereka itu berpura-pura bersikap baik, namun di belakangnya menyimpan dendam yang besar. Kelompok ketiga yang terdiri dari orang Yahudi sulit dilunakkan oleh Rasulullah. Yahudi yang tinggal di Madinah bukanlah orang Arab asli, walaupun mereka hidup ala Arab, berbahasa Arab, dan mengenakan pakaian Arab seperti orang Arab pada umumnya. Bahkan secara terang-terangan mereka menghina bangsa Arab dan menganggap bahwa hanya orang-orang Yahudi lah yang paling hebat. Mereka memanggil orang Arab itu dengan sebutan ummiyin atau kaum yang tidak pandai baca tulis. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa diri mereka diperbolehkan untuk mengambil harta orang-orang Arab, sebagaimana telah disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 75. Orang-orang Yahudi juga yang awalnya menyebarkan berita kepada masyarakat Madinah tentang turunnya Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad. Namun anehnya mereka tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad dan justru membenci beliau karena Nabi terakhir bukan berasal dari Bani Israel. 3 klan Yahudi yaitu Bani Qaynuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza dulunya bersekutu dengan suku Aus dan suku Khazraj. Sebelum datangnya Islam, 3 klan inilah yang membangkitkan peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj layaknya musuh dalam selingkuh. Kelompok ketiga kaum Yahudi ini dikenal dengan kepintarannya dalam hal pekerjaan. Orang-orang Yahudi pandai memutar
mengelola perdagangan, mengimpor kain, biji-bijian, khamar, serta mengekspor kurma dan ahli dalam pekerjaan lainnya. Sedangkan masyarakat asli Madinah dimanfaatkan oleh mereka sebagai pekerja kasar dan dibayar rendah. Mereka juga menerapkan sistem riba yang sebenarnya itu diharamkan dalam Islam. Setelah datangnya Islam, Rasulullah SAW mulai memperbaiki tata kehidupan masyarakat Madinah. Beliau mengajak mereka semua untuk bersikap amanah terhadap janji dan mencari harta dengan cara yang halal. Hal ini bahkan membuat orang-orang Yahudi merasa geram kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengeluarkan piagam Madinah ini yang di dalamnya terdapat rumusan yang jelas mengenai hak dan kewajiban seluruh masyarakat pendukungnya, yang menandai terbentuknya sebuah negara, menekankan kebersamaan, perdamaian, dan juga keadilan seluruh umat Islam yang ada di kota Madinah. Piagam Madinah dikonsep oleh Rasulullah dan oleh pemuka-pemuka masyarakat Madinah, memuat sekitar 47 pasal perjanjian yang mengatur masalah sosial, politik, ekonomi antara Nabi Muhammad dan komunitas-komunitas sosial yang berjumlah kurang lebih 10.000 warga di Madinah, tepatnya di kota Yathrib. Dari seluruh isi piagam Madinah secara umum, terdapat 5 poin penting di dalamnya yang merupakan sebagian perjanjian antara kaum muslimin dengan penduduk Madinah yang lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama, kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama maupun ras. Yang kedua, kebebasan beragama bagi setiap penduduk Madinah. Yang ketiga, perdamaian yang di setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional dan menentang orang-orang zalim yang berbuat kerusakan. Keempat, toleransi dan pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan penduduk Madinah. Yang terakhir yaitu setiap penduduk Madinah harus membayar diat atau denda dan membebaskan tawanan. Dari beberapa poin garis besar isi piagam Madinah tersebut difokuskan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan saling bersatu padu sesama penduduk Madinah. Rasulullah SAW memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai bagi masyarakat Madinah yang majemuk dan plural melalui piagam Madinah ini. Di sana juga Rasulullah SAW meletakkan dasar kehidupan yang kuat bagi pembentukan masyarakat yang baru, yaitu masyarakat Madani yang sifatnya rukun dan damai. Nah, masyarakat tersebut setidaknya berasal dari 3 golongan yang berbeda, yaitu golongan Muslim dari kalangan Muhajirin dan Ansor yang merupakan sebagai kelompok mayoritas non-Muslim dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam sebagai golongan minoritas dan juga golongan Yahudi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai piagam Madinah ini sebagai media dakwah dalam menyampaikan pesan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.